بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. Kaum muslimin sedang sholat Id Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Terlebih dulu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah-limpahnya, karena pada malam hari ini kita telah dinikmati Allah nikmat sehat lahir dan batin, iman dan takwa masih kita bawa. Ini terbukti kita bisa melaksanakan sholat jamaah bersama di majlis yang ini. Kita juga melakukan kajian taklim, infak dan lain-lain. Semoga amal ibadah kita hari ini dan siang nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah kita sebagai muslim dan mukmin. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na kepada beliau. Kami dengarkan perintah-perintahnya dan kami taati apa yang diajarkannya. Para jamaah muslimin, pada kali ini akan kami sampaikan sebuah hadis yang saya beri topik keutamaan puasa. Jadi puasa itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah pada kita sekalian. Dalam bab ini kita akan kasih dalil hadis riwayat Bukhari yang bersumber melalui jalur Abdurrahman. Jalurnya adalah Abdurrahman bin Maslamah. Sumbernya Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, asyamu junnatun. Siam itu, puasa itu benteng, perisai, tameng. Ya. Fala yarfus wala jahal. Karena itu jangan kalian berbuat rafas dan jangan berbuat jahil. Jangan berbuat jahil. Wa ini mru'un qatalahu. Jika ada seseorang yang ngajak gelut, ngajak perang, jadi tukaran. Biasa kalau orang tukaran itu biasanya dikenal dengan perang. Saya beberapa bulan lalu itu ada tetangga yang kerah, tukaran antara suami istri, terus viral, karena yang lewat bilang ke barat, wes ada orang perang. Jadi orang sering kali orang itu, baik itu di Arab maupun di Indonesia, kalau ada orang tukaran itu disebut perang. Yaitu bahasa kinayah, itu bahasa apa namanya, simbolik, bahasa simbolik. Au satamahu, atau dia mencaci maki. Jadi mencaci maki, ngelok-lok no. Orang itu gemuk terus diceluk, hei gendut, itu namanya mencaci. Ada orang kurus tinggi, hei si kurus, dan lain sebagainya. Itu manusiawi dan wajar, tapi itu tidak boleh, karena itu perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang bertentangan dengan fitrah kita. Nah, kemudian kalau ada seperti itu, jadi jak tukaran, dicaci maki, Nabi berpesan pada kita, fal yakul, mongko becik ngomong siro, katakanlah kepadanya itu, orang yang suka begitu, ini imun, sejujurnya aku ini lagi poso. Orang suka bilang jauh nure, aku lagi poso. Suaranya rendah, agak kayak nggak kuat gitu. Maka secara fisiologis ini akan menimbulkan
kasihan batin, ada empati sehingga orang itu berhenti untuk menyerang, untuk jahili, untuk mencaci maki. Itu kata Nabi, dan Nabi katakan maratan. Nabi mengatakan itu 2 kali. Katakan ini so'imun. Ini tata cara etika yang dihasilkan oleh Rasulullah. Kemudian kata Nabi, walladzi nafsi, demi zat yang diriku yadehi biyadahi, ada di dalam kekuasaannya, dalam genggam tangannya, itu maksudnya dalam kekuasaan Tuhan dan Allah. Ya. Wala khulu fi fahmi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu so'iminu, bau mulut orang yang berpuasa itu di hadapan Allah. Ya. Jadi di hadapan Allah itu adalah atyabu, lebih bagus. Apa benar? Ini juga simbolik. Karena faktanya orang yang berpuasa itu bau mulutnya luar biasa tidak enak. Saya kemarin ke puskesmas, ya, ngelirik orang yang diperiksa giginya. Ternyata dokternya itu ketika nyenter itu jaraknya jauh itu, senteri mulutnya itu, leren bareng menuju meja ambil masker, dan itu malah menjauh, di senter menjauh. Ya, itu saya lirik. Benar, dokternya itu keras, itu kereng. Saya pernah periksa juga kereng, orangnya kereng, suka muring-muring. Jadi baunya tidak enak. Tapi nanti ya, di sisi Allah itu kayak birihil miski, baunya melebihi minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak wangi produk Timur Tengah, yang itu orang sana itu minyak terbaik. Tapi saya mencoba, baunya malah gak enak, rasanya itu gak enak. Tapi bagi orang itu idola, paling istimewa, karena itu dianggap oleh Nabi sebagai bau terbaik. Ya. Jadi nanti di akhirat itu baunya berubah kan seperti itu, berubah menjadi seperti itu. Kemudian kata Allah bahwa asomuli, puasa itu menjadi milikku. Artinya puasa itu menjadi urusan Allah. Apakah kita ini benar-benar puasa atau tidak, itu yang tahu hanya Allah. Meskipun kita puasa betutut sedino sehari, tapi kalau tujuannya mertua, ya sudah enggak. Allah tahu itu, Allah tahu. Atau tujuannya pada orang lain, atau seorang cewek gen seneng karo dia misalnya, Allah tahu itu. Wa ana jazi bih, dan aku akan memberi balasan, beri pahala bihi, kepada orang yang berpuasa itu, kalau puasanya benar sesuai dengan kehendak Allah. Wal hasanatu, dan satu kebaikan pahala puasa itu akan menjadi bi asyri amsalihah, akan dilipat gandakan 10 kali lipat dari satu nilai kebaikan itu pahala puasa. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, di hadis ini ada 5 hal yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah asomi jinnatun, puasa itu adalah benteng. Seorang ahli hadis yang bernama Mughirah bin Abdurrahman, sumbernya Abu Hurairah, itu mengatakan bahwa dimaksud junnatun itu adalah asyamu, junnatun itu adalah benteng dari api neraka. Imam Ahmad juga penulis kitab Muwatta, hadis Muwatta, yang isinya itu 40.000 hadis di kitab itu mengatakan juga bahwa menurut hadis itu yang dimaksud benteng itu adalah benteng dari api neraka, dan masih banyak yang berpendapat seperti itu. Lalu penulis kitab Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari, Ibnu Hajar Asqalani menyimpulkan dari berbagai pendapat itu, memang yang dimaksud adalah benteng untuk neraka. Kenapa kok benteng neraka? Kita ingat bahwa di surah Al-Baqarah ayat 183 itu jelaskan
puasa itu diwajibkan tujuannya satu, supaya kita menjadi orang takwa. Jadi orang puasa itu dengan takwanya itu terbentengi untuk tidak melakukan dosa-dosa. Karena tidak berani dia mau nyuri, puasa, mau makan puasa, tidak jadi. Ini benteng dari puasa. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang berpuasa itu dilarang untuk melakukan rafas, berbuat jahil, berlaku jahil. Jadi rafas itu kalau diartikan secara bahasa itu artinya perbuatan yang keji. Ada yang menyatakan rafas itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak elok karena berhubungan dengan persoalan-persoalan seksologi. Itu rafas. Kemudian jahil itu perbuatan bodoh. Jadi kalau orang itu misalnya seorang ayah kok nempeleng anaknya sampai kelenger, itu bodoh, itu jahil perbuatannya itu. Ada orang lewat enak-enak disodok sampai guling nanggot, itu bodoh perbuatan itu jahil namanya. Jadi orang Jawa itu, orang Kulon, Pacitan, Ponorogo, Madiun itu kalau orang itu jahil kita jahat, itu jahil sekali koniu. Jahil itu jadi perbuatan itu perbuatan yang bodoh dan mengarah pada perbuatan yang maksiat. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang berdosa itu, si soim, itu seyogianya kalau dijahili, ditukari, digoda, dijarak dan sebagainya, hendaknya direspon dengan positif, diam, utamakan fitrah kita, tahan nafsu kita, dan ngomonglah, aku ini lagi poso, Joko Godo. Insya Allah nanti leren semudah itu. Kemudian yang keempat, bahwa bau mulut orang berpuasa itu sangat wangi kayak baunya minyak kasturi. Itu kata-kata majas, kata-kata kinayah. Tapi ini mengandung maksud. Satu di antaranya dari pendapat para syaikhul hadis dalam syarahnya itu menyatakan itu pertanda untuk malaikat agar nanti di akhirat itu dia gampang, karena tugas malaikat menggiring manusia mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Jadi kalau nanti ada orang di bawah, hei kamu sini, ya assalamualaikum malaikat, itu sudah kamu sini, ayo masuk ke neraka Batu Rayyan, masuklah ke situ. Jadi nanti malaikat tidak bingung, karena ada kelompok-kelompok manusia yang masuk surga itu, ada masuk neraka, swarga, firdaus dan lain sebagainya. Itu ada pertanda-pertandanya. Sedang khusus yang berpuasa itu baunya, ababnya wangi. Baunya jelas, malaikat bisa yakin ini wong soim. Ya. Kemudian yang kelima, jika puasanya benar-benar karena Allah, maka insya Allah Allah akan berikan pahala yang berlipat kepada kita yang soim ini. Tetapi kalau puasa kita tidak tenanan, kata Nabi, aku tidak butuh, kata Allah, aku tidak butuh puasamu. Jadi meskipun kau nahan makan, nahan minum, nahan tidak hubungan suami istri, aku tidak butuh. Apa puasanya batal? Tidak, puasanya tidak batal. Tapi tidak ada apa-apanya. Dalam hadis saya mengatakan kamu hanya mendapatkan lapar dan haus. Iwal atas. Jadi rugi kita. Tidak batal. Kalau nanti habis selesai puasa tidak diwajibkan untuk nyaur di bulan lain. Tapi tidak ada nilainya puasa itu. Karena itu harus kita jaga supaya pesan-pesan hadis ini, riwayat Bukhari dari sumber Abu Hurairah ini kita laksanakan sehingga puasa kita menjadi sempurna dan diterima dari Allah. Sekalian yang benar dari Allah SWT, yang keliru saya pribadi untuk itu semoga Allah mengampuni kita dan diri saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.